Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Us. Pagi, luar biasa. Biasa. Oke. Hari ini hari Jumat, alhamdulillah. Pagi yang penuh harap sehat walafiat, halangan satu apapun, sehingga bisa menjalani hari ini baik daripada hari kemarin. Amin. Sebelum kita mulai, kita apel pagi dulu. Hari ini yang piket siapa? Sarela, dipimpin ya apel paginya. Yes. Ya, silakan. Ya, Sarela. Ya, gerak. Salam Abita. Aku bangga Indonesia dengan abu merah putih. Ya. Salam Al-Furqan. Soleh. Saya dengan Menyebut nama Allah yang berjanji satu, bertakwa yang Maha Esa. Dua, beragama ajaran agama Islam. Tiga, orang belajar dengan sungguh-sungguh, jalankan visi dan tertib sekolah. menyanyikan lagu Gusti Allah ya. 1, 2, 3. Gusti Allah iku siji, iku siji, ora ana kang Noro ibu lan warmo berdoa karena Mbak Sarela kuat ya Ustazah. Enggak saja. Ustazah, Kenapa? setelah sinyalnya hilang Us. Ya. Sekarang diganti sama Mbak Zaskira ya. Mbak Zaskira juga piket. Silakan memimpin doa Mbak Zaskira. Sikap berdoa. Istiqomah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Alhamdulillahi rabbil islami wa bi Muhammadin warzuqni fahma. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Mbak Tazkira. Oke, sebelum kita membaca surat Al-Kahfi, kita murojaah dulu surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 13 ya. Untuk Al-Kahfinya nanti berarti giliran aksen berapa? Kemarin surat apa, Us? Oke, sih jemput mah. Lalu Ustazah bertanya, kemarin yang Al-Kahfi itu kemarin yang terakhir baca siapa? Mbak Arin. Kemarin Arin ya, Us. Arti hari ini nanti yang membaca Mbak belum ada, Mbak Kansa belum bisa nyalain kamera. Sudah nanti minta Mas Abdan ya membaca surat Al-Kahfi. Sekarang kita murojaah dulu surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 13 bersama-sama. Mulai dari tahun. A'udzu billahi semakin sadar bahwa Allah itu Maha Pengasih ya. Sekarang kita lanjutkan membaca surat Al-Kahfi yang akan dipimpin dan teman yang lain silakan disimak karena menyimak dan mendengarkan juga mendapatkan pahala. Ya, untuk Mas Abdan, Ustazah persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundiral ladina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim
kaburat kalimatan tahruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim in illam yu'minu bihadal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatalaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu illal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Mas Abda sudah memimpin membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Nanti kalau bisa di rumah silakan dilanjutkan ya, diteruskan sampai ayat 110 surat Al-Kahfinya. Ada yang sudah menyelesaikan surat Al-Kahfi tadi malam? Belum. Mas Agni. Oh, Mas Agni. Ya, barakallahu fiik. Nanti teman-teman masih ada kesempatan sampai nanti sore selesai sampai ayat 40. Ya, nggak apa-apa, dicicil sedikit-sedikit nanti selesai. Oke, kita akhiri dulu. Shadaqallah. Supaya membacanya lancar. Nanti lisannya membaca Al-Quran itu lancar dan enak dengar ya. Jadi kalau misalnya bata-bata nggak apa-apa. Nanti seiring berjalannya waktu pasti Allah mudahkan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke agenda kita yaitu kultum. Ya, kultum hari ini akan disampaikan oleh Mbak Aira dan Mbak Saldira. Untuk yang pertama mau siapa dulu? Finza Us. Finza. Aira sudah Us. Ya Allah. Hitam putih. Mbak Saldira siapa dulu? Finza dulu Us. Finza dulu. Finza siap? Kak Finza ya. Teman-teman yang lain seperti biasa. Ketika temannya berceramah, memberikan kultum, semuanya di-mute dan boleh dinyalakan ketika temannya membutuhkan jawaban. Pada Mbak Finza, Ustazah persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Dimuliakan oleh Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai rahmat lil alamin yang telah mengumpul kesehatan dan mengibarkan panji-panji kebenaran serta memperjuangkan Islam hingga sampai kepada kita. Saya di sini ingin memberikan sedikit ilmu saya tentang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu wajib karena orang tua telah mengasuh dan mendidik kita sampai sekarang. Ini yang seperti yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada kedua perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Begitulah Al-Quran menggambar pada kedua orang tua. Karena memang sudah sepantasnya
dan seharusnya bagi seorang anak untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Yang demikian itu karena dikatakan jasa keduanya kepada sang anak. Al-Quran juga menyinggung bagaimana pengorbanan orang tua terhadap anaknya ketika sang anak masih dalam kandungan. Betapa susah dan payah sang ibu dalam menjaga kandungannya agar sang anak terlahir dengan sehat dan sempurna. Bagaimana sakitnya derita yang ditanggung sang ibu ketika menanti detik-detik kelahiran. Dia berjuang sekuat tenaga antara hidup dan mati demi si mula pujaan hati. Dan beberapa banyak keringat yang dikeluarkan sang ayah dalam mencari nafkah untuk membahagiakan sang anak yang nantinya akan menjadi pelita kehidupan mereka. Tak kala melihat senyum bahagia dari bibir mengisi penutup mata, maka dengan tegas Allah memerintahkan dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14. Firman-Nya, dari kami memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapak. Ibu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah penyakit dalam 2 tahun. Bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapak. Al-Quran adalah kitab pegang umat Islam yang sangat sempurna. Semua hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ini telah tercantum dalam kitab yang mulia itu, dan tak terkecuali tentang hakul alwat alal walid dan hakul walid alal aulad, hak anak terhadap orang tua dan hak orang tua terhadap anak. Demikian kultum dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pinsa. Seperti biasanya ya, kita akan membahas nanti setelah semuanya menyampaikan kultum. Oke, selanjutnya yaitu dari Mbak Saldira. Mbak Saldira sudah siap? Sudah. Sudah terlihat? Sudah. Ya, kepada Mbak Saldira, Ustazah persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya, sehingga kita bisa merasakan indahnya hidup hingga detik ini. Kedua, tak lupa salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berlelah-lelah di medan juang dakwah demi terbesarnya agama Islam. Begitu juga kepada para keluarganya dan sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Tema yang akan saya bahas pada kultum ini adalah tentang sedekah. Al-Quran dan hadis banyak memberitakan pada kita tentang sedekah ini. Mulai dari pahala yang diperoleh hingga manfaat yang bisa didapatkan apabila bersedekah. Nah, yang harus digarisbawahi dan mendapat perhatian lebih di sini adalah kebanyakan dari kita hanya mendengar, tahu, mengerti, tetapi tidak mengamalkannya, seolah-olah hanya dijadikan tambahan ilmu semata tanpa ada amal yang mengikutinya. Tentu ini hal yang harus kita terjadi, yang seharusnya tidak terjadi pada diri seorang muslim yang baik.
Sehingga perlu kiranya kita ketahui apa saja yang harus dilakukan agar kita bisa melakukan amal tersebut. Dalam pembahasan kali ini akan lebih menyangkut tentang sedekah. Hal utama yang harus menjadi bekal kita tentu ilmu tentang sedekah tersebut. Karena apapun itu, amal tanpa disertai ilmu, maka akan salah nantinya, entah dalam langkah-langkahnya atau dalam niat dan prakteknya. Sebagaimana kita ketahui, sedekah adalah perbuatan yang Allah lipat gandakan berkali lipat lebih banyak. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan kali lipatnya hingga 700 kali atau minimal 10 kali lipat. Ketahuilah para hadirin sekalian bahwa uang atau tenaga yang kita sedekahkan adalah investasi kita di akhirat sana. Investasi ini sifatnya abadi di sisinya. Dan nilai pastinya tidak ada yang tahu. Yang jelas akan membuat kita nantinya tercengang-senang. Jadi, tanamkan dalam diri Anda sekalian bahwa ketika Anda bersedekah, sejatinya Anda sedang berinvestasi dengan Rabb yang semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang kita berinvestasi kepadanya ini tidak pernah ingkar janji, tidak pernah berbuat zalim, dan tidak pernah berlaku tidak jujur. Maka, adakah kerugian yang kita dapatkan apabila berinvestasi kepadanya? Orang waras tentu akan menjawab tidak. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan dalam kultum singkat tentang sedekah ini. Semoga kultum singkat ini bisa diambil manfaatnya oleh hadirin sekalian. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih Mbak Saldira yang sudah menyampaikan kultumnya. Hari ini temanya sangat luar biasa ya dari Mbak Finsa tadi. Apa judulnya? Mbak, dilarang membanggang orang tua, Us. Tadi berbakti kepada kedua orang tua. Kalau yang dari Mbak tadi apa judulnya? Ayo teman-teman. Sedekah. Cek, sudah? Suara saya terdengar? Sadar, si A itu siapa ya? Si Aus. Gimana? Si Ani Us. Apa? Si A itu siapa Us? Kalau aku namanya Anis. Enggak tahu, Ustazah. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas satu-satu dulu dari yang tadi disampaikan oleh Mbak Finza. Nah, tadi Mbak Finza menyampaikan tentang berbakti kepada orang tua. Di sana Mbak Finza mengutip 2 surat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Isra 23 dan sama Lukman ayat 14. Ya, barakallah. Sip, semuanya sampai sedetail itu berarti jelas ya. Nah, tadi di situ Mbak Finza juga mengatakan bahwa kita harus berbakti kepada orang tua kita, kedua orang tua kita, dan kita dilarang untuk mengatakan apa? Satu kata yang sederhana tetapi itu sangat dilarang. Jangan aku membentaknya Us. Dalam Al-Quran, yaitu berkata ya, cuma satu suku kata itu kalau kita ucapkan kepada orang tua kita sangat dosa besar ya. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu ya, itu bisa menyakiti hati kedua orang tua kita. Contohnya, kapan sih kita mengatakan misal Mas Rehan disuruh sama Astagfirullah Ustazah, kok sing jelek aku terus Pak Ustaz contohnya. Kan misal. Ya kok mesti kudu aku. Ganti. Misalnya
Mas Agni. Misalnya kan, ini kan contoh. Misal Mas Agni minta Umi untuk mengambilkan minum. Agni ganteng, tolong ambilkan Umi minum nak. Umi haus. Nah, kata Mas itu dalam keadaan capek, habis ngerjain tugas banyak misalnya. Mas Agni terus bilang, nggak mau. Nah, itu dia kataan yang dilarang. Itu nggak boleh. Terus apalagi ketika orang tua memberi nasihat. Nah, ketika memberi nasihat, bukannya didengarin, tapi malah, masa kayak gitu. Nah, itu nggak boleh juga. Ketika orang tua memberikan nasihat, pasti itu adalah nasihat yang baik untuk anaknya. Mana ada orang tua yang memberi nasihat supaya anaknya buruk? Ada nggak? Nggak ada. Orang tua nasihat itu pasti yang baik, maka kita harus Kenapa? Aku tuh nggak setuju sama apa yang dikatakan orang tua aku, misalnya seperti itu ya. Kita boleh berbeda pendapat dengan orang tua, tetapi setidaknya kita mendengarkan dulu sampai selesai. Nah, ketika kamar mandi, itulah kita menyampaikan pendapat kita, tapi dengan bahasa yang baik. Maaf Pak, kalau menurut saya, setahu saya, nah dasarnya apa dulu kok nggak setuju sama mama, sama ayah misalnya. Jadi kita bisa memberikan pendapat dengan jelas kenapa kita tidak sependapat dengan kedua orang tua kita. Jadi kita kalau berkata kepada orang tua kita yang lemah lembut ya, jangan kasar-kasar, lagi bentak ya. Berarti kayak gini Lemah lembut tuh gimana Ya, berarti kayak gini halo ya. Ini seperti itu di lambat berarti Ustazah. Berarti kalau ke orang tua bilang wegahira ya dosa ya kan ada ahnya. Kalau orang tua kenapa? Kalau kan biasanya kalau anak ke orang tua itu pakainya bahasa nguku atau siap. Jawab ya Enggak boleh lah. Juga dosa kan ada ahnya juga Ya, tapi kan ahnya itu membantah maksudnya. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, itu apalagi kalau misalnya biasanya orang tua memberi nasihat atau ketika meminta anaknya untuk melakukan sesuatu, anaknya itu membantah. Nah, itu kadang menurut kita itu kan kita nggak perlu mengeluarkan tenaga, cuma bilang gitu kan, maksudnya nggak terlalu mengeluarkan tenaga yang banyak, tetapi orang tua bisa sakit sampai kapanpun loh ya, karena penyakit di hati itu susah hilangnya. Oke, tapi orang tua akan tetap memaafkan anaknya, tetapi kita sebagai anak harus tetap introspeksi diri, kita harus meminta maaf kepada orang tua kita, jangan sampai kita menyakiti hatinya, apalagi kepada ibu. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam kan pernah ditanya oleh sahabat siapa yang perlu kita baktikan, kita perlu berbakti kepada siapa? Yang pertama siapa? Ibu. Ya aku gitu. Ibu. Baru yang keempat ayah. Nah, kenapa terus yang disebut 3 kali? Karena ibu mengandung kita selama berapa bulan? 9 bulan. Bulan lebih 10 hari ya, normalnya seperti itu. Kemudian itu belum lagi yang dirasakan selama 9 bulan itu. Emangnya enak di dalam perutnya kan membesar. Nah, emang perutnya membesar seperti balon yang ditiup yang dimasukkan udara hanya seperti itu kan tidak. Di situ kan ada ruhnya. Nah, di situ ada janinnya. Di mana di situ adalah makhluk hidupnya. Nah, banyak terus gejala yang lainnya, nanti bayinya pas ketika aktif nendang-nendang perut, kemudian punya rasanya nggak nyaman, pegel, mau tidur nggak bisa, miring kanan nggak bisa, miring kiri nggak bisa, mau jalan berat, itu masih dalam kandungan. Belum lagi kalau mau melahirkan, nah rasanya tulangnya patah-patah, coba. Tadi Mbak Finsa juga mengatakan sakitnya bertambah-tambah. Nah, sakitnya nggak cuma kalian jatuh misalnya dari sepeda, luka darah diobatin sembuh kering. Tapi kalau melahirkan perlu tenaga untuk mengeluarkan bayi. Nah, untuk mengeluarkan bayi. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengingat perjuangan orang tua kita. Dan ketika nggak tahu ding, apa? Biasa yang perempuan juga ngelahirin kok.
Nah, kita lahir, nggak berhenti di situ. Ibu masih menyusui anaknya sampai berusia berapa tahun? 2 tahun. Nah, ibu memberi ASI kepada anaknya. Habis itu, apakah selesai tugas orang tua? Enggak. Sampai anak besar, sampai kalian sekarang seperti ini. Nah, orang tua masih menyayangi kalian, ya kan? Nah, kalian juga harus menyayangi orang tua kalian. Nah, orang tua menjaga anaknya, mengasuh anaknya, berharap kehidupannya anak supaya bisa lebih baik, ya. Jadi orang tua menjaga anaknya, berharap anaknya bisa menjadi anak yang baik untuk dunia dan akhirat. Nah, kalau sudah besar nanti, ketika kita menjaga orang tua, jangan sampai ya, na'udzubillah min dzalik, kita menjaga hanya untuk menunggu kematiannya. Jangan sampai seperti itu. Kita menjaga juga tetap kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala supaya orang tua kita diberikan umur yang berkah. Dan jangan setiap sholat juga minta sama Allah supaya kita semua, keluarga, ayah, ibu, kakak, kalau bisa Ustadzah masukkan juga ya dalam doa nanti supaya apa? Supaya kita bisa bertemu lagi di surga. Jadi kita nggak hanya bertemu di sini kelas 6 Al-Hawaris nih cuman bertemu di dunia aja, tetapi semoga suatu saat nanti kita juga bisa bertemu di akhirat. Tapi di surga ya kita bertemunya ya, insya Allah. Jangan di neraka ya, Us. Iya, jangan sampai na'udzubillah min dzalik. Kena panasnya minta ampun. Iya. Oh ya, Us, katanya bundaku kalau melahirkannya rasanya kayak 21 tulang remuk, Us, katanya. Nah, iya, karena kan sakit sekali. Makanya jangan sampai pada orang tua ya. Iya, Mas. Us. Ya. Kenapa kok bayi bisa bernafas di kandungan, Us? Kenapa? Kuasa Allah. Kuasa Allah lah. Iya, di situ kan ada salurannya, apa namanya? Udelnya itu, Us, tali pusarnya. Ada plasentanya di situ. Nah, di situ bayi bisa menerima makanan dari apa yang dimakan ibunya. Jadi ada sambungannya. Kalau ibunya makan pedas gimana, Us? Bayinya ikut pedas apa enggak, Us? Ya Allah. Ya dicerna sih nih juga bisa jadi. Makanya kan kalau ibu hamil itu ada pantangannya, nggak terlalu banyak, nggak boleh terlalu banyak makan pedas. Terus takutnya memang ngaruh ke janinnya, begitu ya. Jadi kita harus menyayangi kedua orang tua kita, dan kita sebagai anak juga harus bisa menyelamatkan kedua orang tua. Orang tua itu punya anak sebagai tabungan akhirat. Nah, jadi kalian itu tabungan akhiratnya orang tua kalian. Kalau kalian rajin sholatnya, rajin ngajinya, orang tua itu seneng, ya. Apalagi sekarang kalian sudah besar, harus sudah tahu aurat. Bagi laki-laki jangan menyepelekan, ya. Kalau main keluar rumah, silakan auratnya ditutup, ya, dari udah sampai ke ya. Lah nek umpamane aku kan sering main bola, Us, lah pakainya celana pendek terus ya, Us. Ya aku ya sering, Us. Terus bajunya dilepas, Us, pas main bola. Sehat. Di sawah, Us. Lari panjang. Ada. Jadi lututnya itu tertutup. Coba cari deh pemain sepak bola yang menutup aurat itu, jadi celananya tetap celana bola, tetapi dia kayak pakai legging gitu di bawah lutut. Jadi lututnya tertutup. Pakai kaos kaki, Us. Aku kan harus sepak bolanya sepak bola jalanan gitu toh, Us. Mau kayak sekampung-kampung tok gitu, Us. Ya nggak apa-apa, kan tetap dilihatin orang. Itu kan nggak boleh. Yang boleh lihat aurat kita kan hanya keluarga kita saja yang sudah muhrim. Kemudian untuk yang perempuan itu seluruh tubuh ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, itu silakan coba diamalkan, karena apa? Itu juga berpengaruh kepada orang tua. Karena orang tua besok akan dihisab karena anaknya tidak diingatkan saat di dunia untuk menutup aurat. Nah, kita mengurangi hisab kedua orang tua kita. Selain orang tua kita selamat, nanti kita juga
selamat. Ketika kita menutup aurat kan nanti kita akan terjaga, kita akan aman gitu dari godaan-godaan setan dan yang lainnya, gitu ya. Nah, sekarang kita ke topiknya Mbak Dira. Tadi Mbak Dira menyampaikan tentang sedekah. Sedekah apa tadi yang disampaikan Mbak Dira? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Sedekah adalah memberi sebagian rezeki yang diberikan kepada orang dan akan digandakan 10 kali lipat oleh Allah, Us. Nah, betul sekali. Mbak Dira, saya kasih ke garis kesimpulan ya. Ketika kita bersedekah di jalan Allah ya, bersedekah itu kita kalau bisa tidak perlu hitung-hitung ya. Kita baju harganya 100.000 kita beli, tapi kalau kita sedekah kita rasa 5.000 itu 5.000 itu besar. Kadang 5.000 itu gede banget ya, sampai diinget-inget. Nah, kalau bisa kita sedekah itu berikan yang terbaik. Karena apa? Karena sedekah nggak ada apanya. Tadi Mbak Dira bilang sedekah nggak ada ruginya. Sedekah itu nggak ada ruginya. Karena Allah akan melipat gandakan rezeki yang kita keluarkan untuk sedekah. Jadi nggak ada orang bersedekah jatuh miskin, itu nggak ada. Ya, ada orang yang bersedekah, banyak bersedekah, rezekinya tambah banyak. Jadi jangan sampai kita takut untuk bersedekah, nanti takut miskin, takut uangnya habis, takut nggak punya apa-apa. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan pelit dalam hal seperti itu. Apalagi untuk membantu sesama. Kalau kita tahu ada orang yang kesulitan dan kita bisa membantu, ya dibantu. Karena bersedekah itu nggak hanya berupa uang ya. Kita juga bisa bersedekah berbagi makanan, misalnya berbagi pakaian, misalnya misalkan saudara kita ada yang terkena musibah bencana apa gitu, terus kehilangan pakaiannya, harta bendanya, kita bisa memberikan apa yang kita punya gitu, saling berbagi. Seperti itu ya. Sudah, hari ini hari Jumat. Nah, di sini di hari ini banyak apa yang dapat besok. Ya, banyak waktu yang berkah hari ini. Bisa kita gunakan untuk tilawah, kita gunakan untuk bersedekah, ya, membantu hal-hal yang lain, hal yang positif. Dan ini yang disampaikan Mbak Pinsa dan Mbak Dira ini menyangkut dengan 3 amalan yang tidak terputus pahalanya ketika sudah meninggal. Apa saja ada 3? Yo, ketika kita sudah meninggal, sedekah, amal jariah. Yang pertama, sedekah, sedekah jariah. Kita bersedekah apapun itu yang sifatnya ketika kita sudah meninggal akan mengalir terus menerus ya, amal jariah. Terus yang kedua apa? Yang berkaitan dengan Mbak Pinsa tadi? Menghormati orang tua, Us. Bakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua. Doa anak soleh. Nah, ketika misalnya orang tua meninggal, nah doa anak soleh adalah pahala yang mengalir untuk orang tuanya itu ya. Jadi amal jariah, doa anak soleh, dan yang satunya lagi apa? Anak soleh. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu ya, ketika kalian memiliki ilmu silakan berbagi dengan teman-teman, dengan sesama. Jadi saling mengingatkan. Nah, ketika teman kalian nanti bisa suatu hal yang itu pertamanya kalian yang memberitahu dan dia akan mengamalkan terus-menerus, dia mengamalkan, dia dapat pahala, kita yang pertama memberitahu pun dapat pahala gitu. Jadi kalau dia ngajarin lagi, kita pahalanya tambah banyak lagi. Orang itu ngajarin orang lain lagi, kita pahalanya terus mengalir terus. Nah, jadi kalau ada ilmu yang yang baik bisa di-share ya. Kalau misalnya kita punya suatu hal yang buruk, yang jelek ya, nggak usah di-share, karena kalau kita meng-share kita akan dapat dosa, apalagi orang itu nanti dibaring ke sana kemari, dosa kita tambah bertambah. Tapi kalau misalnya kebaikan yang kita sebar, maka pahala kita yang semakin bertambah. Gitu ya.
Oke, anak soleh? Anak soleh, soleha semuanya. Oke, yuk. Ustazah mau ngasih apa? Yel-yel pecinta Quran. Udah pernah dengar belum? Mana pencinta Quran? Ini pencinta Quran. Pencinta Quran. Yang mana? Yang ini. Siapa? Saya, Allah. Nah, coba kita mulai ya. Ustazah yang ngasih aba-aba, anak-anak yang menjawab. Mana pencinta Quran? Lili pencinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di sini. Di sini. Ini. Siapa? Saya. Satu, dua, tiga. Mana pencinta Quran? Ini pencinta Quran. Yang ini. Yang ini. Hah? Saya. Apa? Saya. Masya Allah, tabarakallah. Besok kita saling mencari ya. Kalau sudah di surga kelak, Ustazah Nisrina mana ya Allah? Kok belum terlihat? Nah, dulu kita belajar bersama di kelas. Misalnya nanti Allah cari Ustazah Nisrina, terus kita bisa ke surga bareng. Nanti Ustazah juga tanya, misalnya, mana Mas Zaki ya Allah? Kok saya belum melihat Mas Zaki? Misalnya itu. Mas Zaki lefus. Gimana? Mas Zaki baru les. Oh, baru les. Ya, seperti itulah. Pokoknya kita insya Allah ya, semoga Allah kembalikan ingatan kita sehingga kita bisa saling mencari. Oke? Mungkin itu dulu untuk kegiatan kultum dan apresiasi pagi hari ini. Yang kultum Jumat depan. Karena yang kultum Jumat besok apa, Us? Oh iya. Sudah lupa. Kita undi dulu ya. Buka-buka aku lulus. Apa bawah? Lulus. Tengah. Tengah, Us. Mulai tengah, Us. Tengah. Atas. Tengah. Atas. Tengah. Almira. Almira ada. Bisa Almira ya Mbak Almira ya. Ya, Us. Oke, satu lagi. Bawah. Bawah bukan atas. Bawah. Dari Aus hurufnya. Abdan. Abdan ada. Abdan sih. Ada ya. Oke, Mbak Almira dan Mas Hamba. ya. Sama-sama. Mas Abdan, oke ya Mas Abdan ya. Ya, silakan. Kalau misalnya ada yang perlu bantuan Ustazah, boleh. Kalau mau Mbak Saldira dan Mas Rafa juga Ustazah persilakan. Ya. Kita segi 4. Untuk hari ini pembelajarannya yaitu tema dan SKI. Untuk SKI nanti menyimak video ya. Disimak betul. Us temanya ngerjain hal berapa, Us? Semua Us. 180 sampai 84. Ya, itu adalah tugas akhir dari tema 1. Jadi pekan depan kita sudah masuk ke tema 2. Untuk tema nanti silakan ditulis di buku tulis jawabannya saja agar nanti fotonya tidak terlalu banyak dan Ustazah lebih mudah dalam mengoreksi ya. Iya, Oke. Tangan paketnya yang difoto, kalau di paketnya yang difoto nanti ada 8 foto yang Ustazah terima. Tapi kalau di buku tulis nanti cukup 1, nanti Ustazah bisa lebih mudah juga mengoreksi. Oke gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau nggak ada, kita akhiri dulu. Silakan dipimpin doa kembali oleh Mbak Zazkira. Ketika berdoa. Berdoa mulai.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Haqqa wa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna ila Allahumma arinal haqqa Terima kasih. Saya sangat senang kemarin semuanya sudah mengirimkan video setoran An-Nazi'at, tapi ada beberapa yang belum. Masih Ustazah tunggu ya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.